Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami bersama pengantar Pentateuch. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, Anda membuka-buka ke 5 buku pertama dari Alkitab, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami bersama tradisi dalam Pentateuch. Pentateuch. Penta artinya 5. Dalam bahasa Yunani, Pentateuchos berarti buku 5 jilid, yaitu kelima buku pertama Alkitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yaitu hukum. 4 tradisi utama. Dalam Pentateuch ada banyak cerita yang mirip, tapi dengan ciri berbeda. Di beberapa tempat ada tumpang tindih. Para pakar berkesimpulan bahwa ada berbagai tradisi lisan yang dikombinasikan. Tiap tradisi punya sudut pandang sendiri, tergantung lewat jalur mana diteruskan. Ada 4 tradisi utama. 1. Tradisi Yahweh, disingkat dengan huruf E. Kedua, tradisi Elohis, disingkat dengan huruf E. Ketiga, tradisi Deuteronomis, disingkat dengan huruf D. Keempat, tradisi Imam atau priestly tradition, disingkat dengan huruf P. Keempat tradisi itu berasal dari zaman yang berbeda-beda. Tradisi Yahweh sekitar tahun 950. Tradisi Elohis tahun 800 sebelum Masehi. Tradisi Deuteronomis tahun 622 sebelum Masehi. Dan tradisi Imam atau P tahun 550 sebelum Masehi. Tradisi Yahweh. Proses pengumpulan mulai di Yerusalem menjelang akhir pemerintahan Salomo. Sesuai janji kepada Abraham, misi orang Israel adalah menjadi sumber berkat bagi umat manusia. Menurut Nabi Nathan, berkat itu akan diwariskan kepada keluarga Daud. 2 Samuel bab 7 ayat 12 sampai dengan 16. Saya bacakan 2 ayat 12 dan 13. Beginilah firman Tuhan kepada Daud melalui Nabi Nathan.
apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Pusat perhatian ada pada keluarga Daud. Tradisi Yahweh berkembang di Yerusalem menjelang akhir pemerintahan Salomo dari tahun 970 sampai tahun 930 sebelum Masehi. Bagian Alkitab yang dianggap dari tradisi Yahweh adalah inti cerita dari Kejadian bab 2 ayat 5 sampai dengan kitab Bilangan bab 24. Ciri-cirinya, Allah disebut Yahweh ditulis dengan huruf matinya saja, E-H-W-H, yang diterjemahkan dengan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kuncinya, janji Allah kepada Abraham, yaitu rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari bencana-bencana akibat dosa. Janji itu akan dipenuhi melalui Abraham dan keturunannya. Dengan menampilkan tokoh-tokoh Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan lain-lain, dan menekankan iman serta kuasa mereka sebagai perantara, ditekankan bahwa misi yang diwarisi Israel dari Abraham untuk menjadi sumber berkat sedang digenapi. Kadang Abraham atau bapa bangsa gagal melaksanakan misi mereka. Namun, berkat yang telah diberi kepada Israel tidak ditarik kembali. Kita baca kisah Bileam dari kitab Bilangan bab 24 ayat 1 sampai dengan 9. Raja Balak memanggil Bileam untuk mengutuki bangsa Israel yang memasuki wilayahnya. Tapi dipenuhi oleh Roh Allah, Bileam tidak mengutuki, malah memberkati mereka. Saya baca mulai dari ayat 3b. Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan.
Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Gaya cerita Yahweh tidak dipoles halus, sederhana, kuat. Allah digambarkan sebagai manusia, berani, tidak kenal takut. Misalnya, percakapan Allah dengan Abraham, Allah dan Yakub dalam konfrontasi dengan Firaun. Itulah penyeberangan laut Teberau, berbagai peristiwa di padang gurun. Inilah contoh konfrontasi dengan Firaun, diambil dari Keluaran bab 10 ayat 24 sampai dengan 26. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tiap suku punya kisah sendiri yang diteruskan, dipengaruhi zaman dan tempat mereka hidup. Yang mereka bagikan adalah iman Abraham. Orang Israel dan keturunan mereka akan mewarisi janji itu. Tradisi Yahweh adalah sumber pokok dari kitab Kejadian, Keluaran, dan Bilangan. Tradisi Elois, proses pengumpulan. Tradisi ini berasal dari Israel Utara atau Samaria. Mereka berusaha hidup di antara orang-orang yang berbeda imannya, seperti orang Kanaan dan Filistin. Jadi, mereka selalu dalam bahaya menyembah berhala yang disebut Baal. Dibandingkan dengan Yehuda di selatan yang berbukit, bagian utara adalah dataran subur, tapi penuh kemiskinan dan ketidakadilan. Raja Daud berhasil mempersatukan seluruh wilayah Israel. Ia digantikan oleh putranya Raja Salomo yang memerintah 40 tahun lamanya sampai tahun 930 sebelum Masehi. Setelah ia mangkat, kerajaan terpecah
menjadi dua. Di utara, kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria diperintah oleh Raja Rehabeam. Di selatan, kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem diperintah oleh Raja Yerobeam. Tahun 722, kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria jatuh ke tangan Asyur. Penduduknya dibuang. Tahun 587, kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Bait Allah dijarah dan dihancurkan. Penduduk Yehuda dibuang. Tapi 50 tahun kemudian mereka diizinkan pulang dari pembuangan. Lalu bait Allah dibangun kembali. Menghadapi kemiskinan dan ketidakadilan, Nabi Elia, Elisa, Amos, Hosea melancarkan aksi perlawanan terhadap orang kaya dan berkuasa. Tradisi Elois berpegang pada ajaran nabi-nabi itu dan mempelajari asal-usul serta misi bangsa Israel. Bagian yang dianggap dari tradisi Elois adalah Kitab Kejadian bab 20 ayat 1 sampai dengan 17 tentang Abimelekh dan Abraham. Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 19 tentang Abraham mengorbankan Ishak. Selanjutnya, Kejadian bab 37, sebagian besar kisah-kisah Yusuf. Keluaran bab 2 dan 3 tentang Musa. Keluaran bab 20 ayat 2 sampai dengan 7 tentang ke-10 perintah Allah. Keluaran bab 20 ayat 22 sampai dengan bab 23 ayat 19. Berbagai peraturan. Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 15. Musa sebagai perantara. Bilangan bab 23 ayat 1 sampai dengan 30, sebagian dari nubuat Bileam. Ciri-cirinya, dalam tradisi ini Allah biasanya disebut Elohim, diterjemahkan dengan Allah. Selanjutnya, tradisi Elois, Allah bersifat bebas, adikodrati, tidak terbatas pada tempat tertentu. Manusia menaati Allah ini. Keselamatan datang dari Allah. Manusia harus berjalan di hadapannya dengan takut dan hormat mendalam. Allah mencobai kesetiaan umatnya. Mereka hampir selalu tidak setia. Allah muncul dalam mimpi atau penampakan atau bicara kepada manusia melalui malaikat. Contohnya, Kejadian bab 22 ayat 11 sampai dengan 18. Saya baca 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Tradisi Elois ditambahkan pada tradisi Yahweh di Yerusalem. Tapi secara keseluruhan,
tradisi Yahweh lebih diutamakan, sehingga bagian Elohim lebih sedikit. Tradisi Elohim lebih bernada moral daripada tradisi Yahweh. Tradisi Deuteronomis, proses pengumpulan. Waktu Samaria, ibu kota kerajaan utara, jatuh, para imam mengungsi ke Yerusalem membawa gulungan-gulungan Alkitab. Di zaman Hizkia, Raja Yehuda, ada perkembangan kebudayaan di selatan. Mungkin sekali waktu itu disusun kitab Amsal, Mazmur, dan ajaran Hosea. Tradisi Elohim dari utara disatukan dengan tradisi Yahweh di Yerusalem. Sekumpulan peraturan dari zaman Musa yang secara tersendiri diteruskan di Israel Utara juga disusun dan sangat mungkin merupakan bagian pokok buku Ulangan bab 5 sampai dengan 29. Sesudah Samaria jatuh, Raja Yosia dalam tahun 622 sebelum Masehi di Yerusalem memulai reformasi religius. Waktu bagian dalam bait suci dipugar, ditemukan naskah buku Ulangan yang sudah berumur 100 tahun. Bacalah kitab kedua Raja-Raja bab 22 dan bab 23. Buku itu segera dijadikan dasar konstitusi Israel. Mungkin ditinjau kembali oleh para imam. Naskah kitab Ulangan ditemukan kembali dan dijadikan dasar konstitusi Israel. Boleh jadi di masa pembuangan Babel, buku itu disusun kembali oleh para imam dan ahli Taurat dalam bentuk wejangan yang disampaikan oleh Musa. Bagian-bagian yang dianggap tradisi Deuteronomis, seluruh buku Ulangan, Kejadian bab 18 ayat 17 sampai dengan bab 19 ayat 38 tentang doa syafaat Abraham, Sodom dan Gomora dimusnahkan, dan Lot dan kedua anaknya perempuan. Keluaran bab 12 dan bab 13 tentang perayaan Paskah. Selanjutnya, buku-buku sejarah Yosua, Hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja ditulis dari sudut pandang yang sama seperti tradisi Deuteronomis. Kunci untuk mengenal tradisi Deuteronomis yaitu kata-kata jemaah Tuhan, hukum, negeri, bait suci. Allah memilih Israel karena kasih. Karena janji kepada Abraham, mereka punya hubungan istimewa dan perutusan khusus sebagai umatnya. Setiap kali Israel mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, mereka gagal. Hanya Allah yang harus diandalkan. Hukum
tidak mengenal kekecualian. Raja pun harus taat. Jika kamu taat kepada hukum, kamu akan hidup. Kalau tidak taat, kamu binasa. Allah pasti memenuhi janjinya. Negeri itu adalah anugerah Allah. Kenangan akan perjumpaan dengan Allah di masa lalu disimpan dan ditekankan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Juga ditekankan kelanjutan karya Allah di masa sekarang. Tradisi Deuteronomis mempunyai daya persuasif dengan kisahnya yang diulang-ulang dan gaya khotbah yang menyentuh hati. Tradisi imam atau P. Proses pengumpulan. Sebagian besar tradisi imam dimantapkan dalam masa pembuangan. Kehilangan kerajaan, raja, dan bait suci merupakan pukulan berat bagi Yehezkiel dan para imam di sekelilingnya. Mereka bergumul dengan pertanyaan, sekarang ini apa artinya perjanjian dan janji? Mereka merenungkan kembali sejarah Israel dan mendapat pandangan baru tentang relasi nenek moyang mereka dengan Allah. Setelah kembali dari Babel, mereka meneruskan studi mereka sampai di zaman Ezra. Tradisi imam mengungkapkan pemikiran imam-imam itu. Para imam yakin mereka akan pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Maka ditulis buku pedoman untuk para imam, yaitu Kitab Imamat atau Levitikus. Bagian Alkitab yang dianggap dari tradisi imam, Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4, yaitu kisah penciptaan yang pertama dalam 7 hari. Kejadian bab 9 ayat 1 sampai dengan 17, perjanjian dengan Nuh. Kitab Kejadian bab 17 ayat 1 sampai dengan 14, perjanjian dengan Abraham. Selanjutnya, Kitab Keluaran bab 25 ayat 1 sampai dengan bab 31 ayat 17 mengenai tempat ibadat. Keluaran bab 35 ayat 1 sampai dengan bab 40 ayat 30 mengenai tempat ibadat. Kitab Imamat seluruhnya pedoman untuk para imam. Kitab Bilangan bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 10 ayat 10, ibadah di padang gurun. Bilangan bab 17 ayat 1 sampai dengan bab 20 ayat 13 tentang peranan Harun. Kitab Bilangan bab 26 ayat 1 sampai dengan 31 ayat 54 tentang sensus.
Kitab Bilangan bab 33 ayat 1 sampai dengan bab 36 ayat 13 mengenai tahap-tahap perjalanan. Kunci untuk memahami tradisi imam adalah kata-kata berkat, pilihan, dan perjanjian. Selanjutnya, ciri-ciri tradisi imam. Alam semesta diciptakan Allah bagaikan sebuah bait suci. Manusia diberi peran untuk memuji dan menyembah Dia. Manusia diberkati, beranak cuculah. Berkat itu dipenuhi dalam setiap generasi. Melalui pengalaman luar biasa, misalnya pembebasan dari Mesir, penampakan di Gunung Sinai, Israel menyadari Allah adalah Maha Kuasa. Mereka percaya Ia terus melakukan mukjizat-mukjizat bagi mereka. Melalui upacara-upacara religius, mereka mengenang masa lalu untuk meneguhkan iman mereka. Allah mengadakan 3 perjanjian. 1 dengan Nuh, 2 dengan Abraham, ketiga dengan Musa. Tapi bagi Allah, ketiganya satu dan sama. Orang yang hidup dalam pembuangan menggumuli pertanyaan-pertanyaan ini. Kita ini apa? Apa artinya dipilih dan diutus Allah? Dari usaha untuk menemukan hubungan antara diri mereka dalam pembuangan dan nenek moyang mereka, timbullah banyak silsilah. Sabat adalah hari Tuhan. Mereka yang menaati peraturan tentang hari Sabat akan masuk ke dalam istirahat Allah. Gaya tradisi imam kaku, kadang resmi. Mereka menyukai statistik. Tradisi imam lebih unggul daripada yang lain karena merupakan kajian yang mendalam tentang Allah dan keunikannya. Harun dan suku Lewi dipilih untuk melayani Allah dengan cara yang khusus. Para imam adalah wakil umat yang berdoa bagi umat sebagai perantara. Mereka memberi silih bagi dosa umat dengan mempersembahkan korban. Mereka menafsirkan firman Allah. Rangkuman gambaran tentang Allah dalam berbagai tradisi. Tradisi Yahweh, Allah dekat dengan manusia. Tradisi Elohim, Allah jauh dan adikodrati. Tradisi Deuteronomis, Allah berbelas kasih. Tradisi imam, perhatian untuk seluruh umat manusia. Peranan para imam dan upacara religius. Tradisi-tradisi itu memberi kepada orang Israel pandangan segar tentang simpul-simpul sejarah mereka. Para nabi sangat berpengaruh, tapi akhirnya para imam yang mengatur dan menyusunnya ke dalam buku-buku sejarah.
Keseluruhan Alkitab merupakan catatan pengalaman iman, mengisahkan kemajuan suatu bangsa yang mengabdi kepada Allah yang kudus. Semua itu diwariskan kepada kita untuk mengajar kita melihat rencana Tuhan serta misterinya, menemukan bimbingan Roh Kudus yang bekerja dalam orang-orang dari setiap zaman. Proses terjadinya Alkitab. Pertama, ada peristiwa. Kedua, peristiwa itu dijadikan tradisi lisan, diceritakan turun-temurun. Tahap ketiga, tradisi lisan mulai ditulis. Tahap keempat, apa yang ditulis mulai disusun. Kemudian dalam tahap terakhir, apa yang telah disusun lalu dibukukan. Maka terjadilah seluruh Alkitab. Kita sudah sampai pada akhir presentasi pengantar Pentateuch. Ada baiknya Anda membaca kembali presentasi ini dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.